Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani kerap berbohong atas nama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kami akan membahas hal yang penting banget, yaitu tentang mencegah perilaku korupsi dan kesejahteraan bangsa. Kita berlima bakal bahas dari pengertian, landasan hukum, tujuan, manfaat, sampai ke contoh kasusnya. Benar banget, karena korupsi itu bukan cuma urusan pejabat, tapi urusan kita semua sebagai warga negara. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, ada baiknya kita mengenal dulu nih, apa sih korupsi itu? Jadi, simpelnya, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Misalnya berupa uang, fasilitas, jabatan, maupun keuntungan lainnya. Jadi intinya, korupsi itu penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan sendiri. Tujuan pembuatan video ini yang pertama, untuk mengedukasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk korupsi serta dampak negatifnya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu mengajak penonton untuk berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan korupsi. Keempat, mendorong budaya anti korupsi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kelima, menginspirasi perubahan perilaku pada generasi muda agar menolak dan melawan praktik koruptif. Dengan memahami hal tersebut, kami berharap kesadaran bahwa kesejahteraan hanya bisa terwujud bila kita bebas dari korupsi. Nah, kalau mau penjelasan yang lebih resmi, kita bakal jabarin nih berdasarkan peraturan tertulisnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi itu adalah tindakan memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Kalau soal dasar hukum, Indonesia sebenarnya sudah lengkap banget sih. Ada juga dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pejabat yang menerima suap dipidana minimal 4 tahun penjara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang kemudian beberapa kali direvisi, mengatur pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sebenarnya tinggal kita sebagai masyarakat ikut mendukung supaya hukum-hukum tersebut benar-benar berjalan dan diterapkan. Oh begitu ya, tapi kok bisa korupsi bisa berdampak sebesar itu? Ada nggak contoh kasusnya? Aku sebutin contoh nyatanya ya, misalnya kasus korupsi pengadaan elektronik KTP yang merugikan negara lebih dari 2,3 triliun. Gara-gara itu layanan administrasi kependudukan jadi kacau, pembayaran membengkak, terus masyarakat yang paling menderita. Ada lagi nggak contoh kasusnya yang bisa langsung berdampak ke masyarakat kecil? Sebenarnya banyak sekali contoh kasus korupsi yang merugikan masyarakat kecil. Kalau mau disebutin satu persatu, nggak akan cukup durasi video kita. Tapi salah satu contohnya pada tahun 2020 mengenai Bansos. Dana bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat kecil malah dikorupsi nih sama pemerintah. Dampaknya, masyarakat kecil yang seharusnya menerima bantuan sosial malah nggak dapat nih. Parah banget kan? Kalau menurut undang-undang, hukuman korupsi itu apa aja sih? Di Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 20 Tahun 2001, koruptor bisa kena penjara minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup, denda minimal 200 juta, penyitaan aset hasil korupsi.
lumayan berat sebenarnya, tapi praktiknya masih sering kurang maksimal. Tujuan pencegahan korupsi itu juga sangat penting loh, supaya pembangunan bisa berjalan lancar, ekonomi meningkat, dan masyarakat hidup lebih sejahtera. Uang negara itu kan dari pajak kita semua, jadi harus dipakai buat kepentingan rakyat. Kalau korupsi bisa ditekan, banyak sekali manfaat yang kita dapat. Yang pertama, pendidikan lebih berkualitas, layanan kesehatan lebih baik, infrastruktur lebih merata, anggaran negara nggak bocor, serta masyarakat lebih percaya pada pemerintah. Tujuan pencegahan korupsi itu sederhana tapi sangat penting loh, supaya pembangunan negara bisa berjalan lancar, ekonomi meningkat, dan masyarakat hidup lebih sejahtera. Uang negara itu kan dari pajak kita semua, jadi harus dipakai buat kepentingan rakyat. Kalau korupsi bisa ditekan, banyak sekali nih manfaat yang bisa kita dapat. Yang pertama, pendidikan lebih berkualitas, layanan kesehatan lebih baik, pembangunan infrastruktur lebih merata, anggaran nggak bocor, dan juga masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah. Jadi intinya kita semua bakal hidup lebih sejahtera. Korupsi nggak bakal berhenti kalau cuma berharap dari pemerintah aja nih, kita sebagai masyarakat juga harus terlibat. Mulai dari hal kecil aja, misalnya nggak nyogok buat urusan administrasi, nggak cuek kalau lihat pungli, dan berani melapor kalau ada yang korupsi. Kita juga bisa mulai dari diri sendiri, mulai dari perilaku jujur, disiplin, dan gak memanfaatkan celah buat keuntungan pribadi. Kita generasi muda punya peran besar untuk masa depan bangsa. Yuk sama-sama cegah korupsi demi Indonesia yang lebih bersih, adil, dan sejahtera. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.